sejatinya wakil Tuhan, utusan Tuhan di atas muka bumi inilah yang harus kita dengarkan. Karena kalau Tuhan sendiri ya tak mungkinlah kita manusia biasa ini mampu kemudian berinteraksi secara langsung. Maka Tuhan, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus itu, Yesus. Boleh. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Orang yang berakal pasti pondasinya arahnya ke sana. Karena jangan sampai membangun sebuah iman, pondasinya rapuh. Karena tidak berdasar kepada Dia yang sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Siapa aku menurut aku dan siapa aku menurut Bapakku, kan gitu. Bukan menurut siapa-siapa. Nah, oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ketika berbicara tentang Yesus, ya kami harus mencari data-data. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Nah, ini yang sangat paripurna Pak penyampaian Yesus itu. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka mari kita dengarkan. Ada kesaksianku. Ku di situ adalah Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya kesaksian penulis-penulis yang suratnya diperuntukkan untuk Roma, Yunani, dan seterusnya. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini, itulah pekerjaan yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku siapa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Kenapa kita tidak mendengarkan itu? Layaknya umat Islam dan murid-murid angkatan pertama mengikuti itu. Bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya dia Pak. Itu syahadatnya dia. Itu ikrar. Ikrar Yesus, pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka ketika kemudian pondasi kita kuat, maka pondasi itu akan bertumbuh menjadi dinding, atap, dan seterusnya. Bahwa pola yang dibangun kemudian adalah Yesus menurut kesaksiannya hanya utusan Tuhan. Di luar daripada itu, pasti penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik, saya tanggapi pernyataan Bang Juma tentang siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ya kita harus teliti. Kata-kata pertama Yesus menurut Yesus itu siapa dia sebenarnya? Dia memperkenalkan diri kan? Sebenarnya siapa dia? Itu teman-teman bisa, Sugi bisa mencari ayat yang menyatakan percakapan Yesus dengan Rasul Petrus. Yang mereka bertanya-tanya, bilang, siapakah engkau ini? Lalu Yesus berkata, kalau menurut kalian, aku ini siapa? Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Petrus mengatakan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di situ Yesus langsung menyebutkan bahwa dia mengiyakan kebenaran yang pernyataan daripada si Petrus itu. Yesus bilang jawaban atau perkataan itu bukan dari engkau, tetapi dari Bapa. Jadi itu yang pertama kali Yesus mengaku bahwa dia Mesias, anak Allah. Siapa itu Mesias itu? Siapa itu anak Allah? Mesias pada saat zaman Yahudi, mereka menanti-nanti bahwa Mesias itu adalah sang penyelamat. Atau yang disebut dengan yang diurapi. Kemudian anak Allah yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus memperkenalkan mula-mula
bahwa seperti itu. Yang lain itu belakangan itu Yesus. Tapi waktu mula-mula ditanyakan itu, Yesus menjawab, akulah Mesias, anak Allah. Nah, Mesias yang dinantikan itu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang menyatakan di dalam diri manusia itu yang disebut dengan Mesias, yang diurapi sang penyelamat. Tetapi pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah sang jenderal, ya, yang datang dengan senjata lengkap, memimpin pasukan untuk menyerangi perbudakan atau penjajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi bukan tujuan Yesus yang datang ke dunia itu, bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus datang ke dunia sesuai dengan Matius 1 ayat 21. Dia datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Karena bangsa Israel waktu itu sudah keluar dari relnya yang sebenarnya mereka menyembah kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang di Islam disebut Allah SBT. Yang di Yahudi disebut dengan Yahweh Elohim. Itu yang sebenarnya, tapi mereka sudah menyembah berhala. Itu yang tujuan Yesus datang, untuk diutus oleh Allah itu sendiri menjadi Mesias dan anak Allah. Yang seperti pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Pengakuan yang lain itu nanti dulu, nanti terlalu melebar. Ini kita uji dulu siapa itu Yesus menurut Yesus. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Bapak mau mempersaksikan apapun tentang Yesus, ya, menggula-gulai apapun supaya manis perkataannya, itu tidak akan mungkin. Orang yang sampai kepada hakikat kebenaran, pondasinya itu udah kuat, Pak. Tidak bisa kemudian pondasinya itu rubuh hanya oleh karena ditempah dengan kapas. Saya katakan kapas pernyataan-pernyataan Bapak ini karena itu hanya merupakan iman, doktrin. Siapakah aku ini? Mesias. Apa kata Allah tentang Mesias? Mazmur 105 nomor 15. Ini pondasi umat Islam itu sangat kuat. Ketika mendudukkan Yesus sebagai Al-Masih, Isa sebagai Al-Masih, pondasi itu nggak ada yang bisa rubuhkan. Berjuta, bermiliar kekuatan, tapi hanya berdasar terhadap asumsi itu tidak akan mampu merubuhkan pondasi itu. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapin. Kalau di Bapak bukan cuma diganggu, bukan cuma diusik. Dibunuh orang yang diurapi itu. Makanya semalam saya katakan bahwasanya sebenarnya yang mau Yesus itu disalib bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Allah, tapi iblis. Iblis yang mau Yesus itu disalibkan. Mazmur 105 tentang Mesias, jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Ini perintah. Barang siapa yang melanggar, pasti neraka, dosa. Lalu Kristen berdiri di mana? Berdiri di atas pelanggaran terhadap pengusikan orang yang diurapi, yaitu Yesus. Umat Islam enggak. Umat Islam membersihkan itu. Yesus tidak pernah diganggu, apalagi dibunuh. Itu pondasinya umat Islam. Kemudian di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus Mesias, Pak, orang yang dilindungi. Yesus adalah orang yang suci, kudus dia. Tak boleh dibunuh. Jadi kalau pembunuhan ini kemudian mendasari Yesus itu menjadi Tuhan, Anda keliru besar. Keliru besar. Besar sekali kelirunya. Untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwa kesaksian Yesus yang menandakan siapa Yesus, siapa yang duduk di atas pondasi itu, maka saya katakan itulah ajaran, waduh. Teman-teman, jangan nelpon dulu, sabar ya. Di Yohanes 5 nomor yang saya katakan tadi, nomor 26, Pak. Ini kita nggak bisa goyahkan ini. Kenapa? Sang Yesus, sang utusan yang mengaku tentang dirinya.
Kita nggak bisa rubah itu, siapapun kita. Kalau kita membantah pengajaran Yesus, maka kita adalah penyesat. Meskipun tujuan kita itu baik. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya, itu bagus kedengarannya. Tapi apakah itu membantah pernyataan Yesus? Yes. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting. Lebih dahsyat. Kalau dalam bahasa terjemahannya sebenarnya itu lebih dahsyat. Daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, bukan setan, bukan malaikat, bukan PBB, bukan negara yang mengutus Yesus, tetapi pencipta langit dan bumi. Sebagai utusan pencipta langit dan bumi, dia bisa membolak-balikkan matahari menjadi bubur. Dia bisa menyulap kucing menjadi raksasa atau apapun itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Apa yang dia minta, itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang salah kemudian adalah ketika kita datang dengan asumsi liar. Yesus membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Air menjadi anggur. Wah, kita terkesima dengan itu semua. Tapi ternyata yang empunya mujizat mengatakan, pekerjaan yang aku lakukan di mata kamu itu adalah pekerjaan yang membuktikan aku bukan Tuhan, tetapi aku utusan Tuhan. Aku manusia biasa. Kenapa ini Bang Juma? Kok tidak terus? Di telepon, ada yang nelpon itu. Baik, Aku manusia biasa. Di dalam kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang ditentukan. Untuk apa? Untuk sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kekuatan, mujizat, tanda-tanda di tengah Bani Israel. Kelar kita. Pondasi umat Islam sangat kuat di situ. Didukung oleh kitab dan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab saudara. Jadi final kita di sini, pondasi kita ini kuat. Maka Yesus mengatakan, nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Nabi palsu itu mengajarkan sesuatu laksana orang yang membangun rumahnya di atas pasir di pantai. Berbeda dengan orang yang pondasinya kuat, berdasar terhadap dengarkanlah dia. Maka dia akan mendengarkan apa ucapan Yesus itu. Laksana orang yang membuat rumah dengan pondasi batu karang. Nah, seperti Bapak pahamkan. Oh, dia Mesias. Rapuh, Pak. Rapuh. Mesias itu manusia yang diurapin. Apalagi anak Tuhan, anak Allah. Rapuh, Pak. Rapuh. Kenapa anak Allah itu? Anda baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang intim. Orang-orang yang akrab. Orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus dalam Galatia 4 nomor 4 diceritakan oleh Paulus sendiri. Yesus itu adalah apa? Orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak berkata melainkan dari perintah. Orang yang melakukan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan selain daripada yang diperintahkan. Orang yang bermujizat selain dengan izin Allah. Orang yang tidak bermujizat selain dengan izin Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak. Orang yang intim. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Ternyata orang yang intim menjalankan didikan Tuhan disebut anak Tuhan dalam tradisi Yudaism. Rapuh, Pak, pondasi Anda. Rapuh sekali. Jadi Yesus itu berdasarkan kesaksiannya hanya utusan, Pak. Saya katakan kepada saudara, ini untuk yang kesekian kalinya bagi teman-teman Kristen. Bagi orang-orang yang berakal, wala allahum yatafakkarun, sekiranya Yesus naik ke gunung yang paling tinggi di atas muka bumi ini dan hidupnya dari lahir sampai sekarang masih hidup sekalipun dengan melakukan mujizat-mujizat dan seterusnya, orang-orang berakal tidak akan pernah bisa menuhankan Yesus. Meskipun Yesus masih ada hari ini hidup sebagai manusia dan bisa membolak-balikkan dunia. Amerika dipindahkan ke Papua, Papua dipindahkan ke Cina, Cina dipindahkan ke Makassar, Makassar dipindahkan ke Argentina sekalipun, atau matahari dibuatnya menjadi 3, bulan dibuat menjadi 7.
Orang-orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Matahari dibuatnya terbit dari utara, terbenamnya di selatan, besok terbit lagi di timur, terbenamnya di selatan, dan seterusnya. Orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Kenapa? Yesus dengan mulutnya mengatakan, semua pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa aku utusan. Kalau yang bukan utusan melakukan sesuatu yang luar biasa, itu sihir. Tapi kalau nabi dan rasul melakukan sesuatu yang luar biasa, itu mukjizat. Kalau Yesus hari ini datang kemudian membuat pernyataan-pernyataan, dengarkanlah wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang berakal, Pak? Orang-orang berakal akan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba, sekalipun dia berkata, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, maka kami yang berakal tidak akan mungkin menyembah dia, sebab dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 49. Tapi orang yang lemah akal, Pak, begitu mendengarkan Yesus seketika jungkir balik, salto-salto kiri kanan menuhankan Yesus. Kenapa? Gak berfungsi, ada yang bocor di atas kepala. Padahal pernyataan Yesus, aku tidak berkata, apa yang kukatakan adalah perintah. Aku tidak bekerja, apa yang kukerjakan adalah perintah. Dan aku adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, apapun bisa kulakukan. Tapi itu bukan aku. Aku hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya kira begitu, Saudara Freddy, ya. Kita edukasi ya, bukan kalah menang. Tapi yang pasti, Islam pondasinya sangat kuat ketika mendudukkan Yesus itu hanya sebagai Nabi Rasulullah bagi Bani Israel. Silakan. Oke, Pak Juma, kita barangkali 1-2 putaran lagi ya. Karena kalau kita ulang-ulang juga tidak bagus. Kita cari topik lain di kesempatan yang lain. Kita bisa bicarakan. Topik yang mungkin saya garis bawahi untuk kesempatan ini, siapa Yesus menurut Yesus yang sudah disampaikan oleh Ustadz Juma tadi. Jadi siapa Yesus menurut Yesus, itu pertama kali Yesus mengaku Mesias. Aku adalah Mesias, anak Allah. Benar katamu itu. Aku adalah Mesias, anak Allah. Nah sekarang kita telusuri Mesias itu siapa gitu. Kita harus perhatikan dulu zaman orang Yahudi yang menunggu Mesias itu seperti apa. Dalam kitab Mesias itu diumpamakan seperti Nabi Musa. Dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dia pembebas. Dalam ayat dikatakan bahwa akan datang seorang nabi yang seperti Musa. Nah, kalau kita melihat Yesus datang, apa dia seperti Musa? Sama. Kalau Musa membebaskan dari perbudakan, Yesus membebaskan dari dosa. Dosa dunia, dosa manusia. Dia sebagai penebus. Jangan dulu kita ke sana. Kita kembali lagi pada Mesias. Lain kesempatan kita bahas kenapa Yesus sebagai penebus dan kenapa itu penebusan itu harus darah manusia, bukan darah hewan, bukan tai sapi, bukan darah domba, tapi harus darah manusia. Nah, itu nanti pada topik-topik yang lain ya, Pak Juma. Tapi kita bahas dulu siapa itu Mesias. Tidak ada satupun setelah Musa, setelah Daud, dan sampai dengan hari ini yang mereka mengaku Mesias. Tidak ada. Tidak ada yang mengaku Mesias. Maaf saja. Apakah Nabi Muhammad dia mengaku Mesias? Tidak. Hanya Yesus yang dia mengaku sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yesus diurapi, ya. Pada bangsa Yahudi, orang yang diurapi itu diurapi dengan minyak yang mahal. Dan Yesus 2 kali diurapi. Diurapi oleh walaupun dua-duanya perempuan. Tidak masalah. Dan itu orang yang berdosa lagi yang mengurapi. Orang yang berdosa. Karena memang Yesus dia datang itu untuk khusus kepada orang-orang yang berdosa. Dia menghapus. Ngapain dia datang kepada orang yang sudah bertobat? Tidak perlu. Karena dunia di waktu itu, yang awalnya harus mereka menyembah kepada
Allah Bapa yang seharusnya harus menyembah kepada Allah Elohim Yahweh, tapi mereka sudah menyimpang dari jalan kebenaran itu. Mereka sudah menyembah dewa, mereka sudah menyembah apalagi Raja Herodes, Pilatus, mereka sudah sembah. Dan ketika mereka datang, Yesus datang itu mereka tidak. Jadi satu-satunya Mesias yang datang 2000 tahun lalu hanya satu, Yesus. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah yang diurapi. Dia itu juru selamat. Dia itu Tuhan. Penguasa. Tuhan dalam arti penguasa. Begitu. Karena Allah kita adalah roh. Kira-kira demikian. Terlalu panjang lagi kita bingung. Silakan Pak Juma, 1-2 putaran lagi. Topik ke Mesias saja ya. Iya, baik. Baik, Pak, baik. Jangan dulu Bapak melebar ke sana kemari gitu. Baik, Pak, baik, baik. Kamu buktikan dulu selain Mesias dari Yesus itu siapa? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan ya, tidak ada seorang ahli kitab pun ya yang melihat Mesias ketika datang kecuali akan beriman kepadanya. Ini yang kami imani ya. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi itu nanti ketika beliau datang yang kedua kalinya. Jadi betul, sejauh ini Mesias yang ditunggu itu adalah Nabi Isa. Karena dialah yang akan membebaskan kemudian Bani Israel dari cengkeraman kesalahan, kefasikan, kekafiran atas penolakan mereka sendiri terhadap Nabi Isa ketika ia datang untuk yang kedua kali. Sekarang mereka tolak. Ah, ini bukan Mesias. Masa Mesias kayak gini? Sementara Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias yang sama seperti Harun, Kores, Hizkia, Gideon. Itu yang mereka cari. Seperti Daud, seperti laksana Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia datang, tidak memberikan apa-apa. Kekaisaran Romawi semakin kuat cengkeramannya terhadap tanah mereka. Yesus ini bukan Mesias. Ternyata Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Itu yang mereka tunggu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua, ahli kitab akan mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb. Ternyata baginda Rasulullah Muhammad SAW itu betul. Benar, dengan mengajarkan beliau adalah nabi yang malah kita tuduh sebagai anak haram, yang kita tuduh sebagai anak zina. Rupanya beliau betul-betul adalah Mesias untuk kita. Kenapa waktu itu kita tolak? Sekarang kita beriman. Ini Pak, kedatangan yang kedua itu pola ukurannya adalah Yohanes 12 nomor 48. Apa yang diterangkan di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Coba, di akhir zaman. Apa yang Yesus katakan ketika ia datang, Pak? Aku adalah Mesias. Aku adalah utusan. Aku adalah nabi. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Maka ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, wow, ternyata betul Islam benar. Dia benar-benar utusan Tuhan. Kristen pun akan melek pada saat itu. Tapi sayangnya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap pembuat kejahatan? Karena mempertuhankan Yesus tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen menuhankan Yesus? Atas kehendak Bapa? Enggak mungkin. Bapa enggak mau itu.
Bapak mau agar Bani Israel mendengarkan Yesus. Apa perkataannya? Wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu. Tapi apa? Ditolak dia. Ditolak sebagai Mesias. Dia ditolak di tempat lahirnya sebagai Mesias, tapi dia diterima di Roma dan Yunani sebagai Tuhan. Apesnya itu di situ. Makanya kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yesus akan menjadi saksi terhadap mereka. Makanya dia terkemuka. Kenapa dia terkemuka? Namanya tersohor. Kenapa tersohor? Karena sebagian isi bumi ini yang harusnya menjadi khalifah malah menjadi bawahan dari makhluk gaib yang disebut iblis. Dengan cara apa? Mempertuhankan utusan Tuhan. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah aku? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa, wahai Isa, wahai Yesua, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan Kristen mempertuhankan dirimu di hadapanku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku Yesus tidak pernah mengajarkan kepada Kristen agar mereka menuhankan aku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel yang sezamanku, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abudullah, Rabbi wa Rabbakum. Jelas itu Pak. Sehingga ketika Anda berbicara tentang Yesus, Mesias, kami beriman. Tapi dia bukan Tuhan. Levelnya dia hanya perantara. Kisah para Rasul 2, nomor 22. Celakanya kalau Al-Quran itu Anda tolak, Bible juga Anda tolak. Lantas apa yang saudara saya mau terima? Apa yang Anda mau terima? Oh, surah Paulus yang kami terima. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Jika engkau berkata dengan mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan, apa yang kau katakan kau imani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ini yang Anda imani. Anda meninggalkan Bapak, Anda meninggalkan anak. Anda menolak Bapak, Anda menolak anak. Kemana perginya orang-orang yang selalu menolak ini? Neraka. Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan, menolak Bapak sebagai satu-satunya Tuhan, menolak anak sebagai utusan Tuhan, tempatnya di neraka yang menyala-nyala. Jadi gimana kita mau kemana ini? Pondasinya rapuh. Dia Mesias, oke. Dia anak Tuhan, oke. Lalu dia membangkitkan orang, oke. Lalu apa lagi? Sebutkan semuanya. Dia. Terus endingnya apa menurut dia? Aku adalah utusan Bapa. Selesai, hancur semuanya. Nah, 30 detik terakhir. Yesus pernah berpesan, waspadalah kepada nabi palsu, pengajar palsu, yang datang di tengah-tengahmu sebagai serigala yang nyamar domba. Di tengah-tengahmu, Pak. Tengah-tengah maksud Yesus itu adalah Bani Israel. Kristen jangan kepedean. Oh, yang dimaksud Yesus itu yang datang di tengah-tengah Kristen. Jangan kepedean. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, muridnya Yesus. Ada Romawi Yunani yang datang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Siapa pengikut Romawi hari ini? Kristen. Siapa mereka? Islam atau Kristen yang menyamar seperti Yahudi, yang menyamar seperti Bani Yakub, yang menyamar sebagai Bani Israel. Kristen. Kami kagak. Kami Islam, kami di luar. Yang nyamar masuk ke kubu Yahudi hanya Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis juga kagak. Cuman satu agama di luar Yahudi yang nyamar-nyamar masuk ke dalam tubuh Yahudi, hanya Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Sesungguhnya dia adalah serigala yang sangat buas. Siapa yang datang di tengah-tengah murid Yesus angkatan pertama? Siapa yang menganiaya? Siapa yang menzolimi muridnya, menyesa muridnya, memenjarakan murid-muridnya, dan seterusnya? Siapa? Paulus. Siapa Paulus menurut Yahudi? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Dia dari sekte Nasrani.
Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana tubuh Kristen ini muncul? Dari Paulus. Bukan dari Yesus, bukan. Oleh karena itulah Bapak, ya, mohon maaf, saya harus menegaskan bahwasanya Yesus, menurut Yesus, hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma. Barangkali setelah saya menyimak begitu banyak penjelasan dari Pak Juma, dan memang saya membatasi kepada konteks bahwa siapa Yesus menurut Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Mesias anak Allah. Dan itu Bang Juma udah mengakui. Berarti untuk apa lagi? Toh, kita cari topik lain kalau memang Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Lalu apa kaitannya dengan Tuhan? Yesaya 40 ayat 3 mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Apa yang digenapinya? Digenapinya oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis dianggap seorang nabi. Yohanes bilang, aku hanya pembawa jalan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Dan dia menuju kepada Yesus. Dia. Jadi kesimpulan, ya, ini saya anggap ini topiknya sudah selesai dan ini closing statement dari saya. Kesimpulan dari semua ini yang kita diskusi tentang Yesus adalah Yesus menurut Yesus adalah siapa? Ya, Yesus mengatakan dia adalah Mesias dan itu juga diakui oleh umat Islam bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu yang diurapi. Mesias itu adalah Tuhan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis di kitab Yohanes. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan dia memang kelihatannya Tuhan. Karena memang mengapa? Di Yohanes 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosa. Paralelnya dengan Yohanes 3:16 ayat emas bagi orang-orang Kristen. Jika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak diselamatkan. Percaya sebagai siapa? Sebagai siapa? Yesus. Sebagai nabi, oke. Sebagai utusan, oke. Karena tapi dia diutus, jangan lihat dengan kacamata Muslim. Utusan lihat dari kacamata Kristen bahwa dia diutus dari sorga turun ke bumi. Dia bukan dari bumi. Semua nabi diutus dari bumi. Hanya Yesus sendiri adalah diutus dari sorga. Itu barangkali jadi kepada siapa yang mendengarkan edukasi ini, bahwa Yesus itu memang benar adalah Mesias. Dan Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian adalah penguasa. Karena dia sudah diberi kuasa oleh Bapa dari sorga, bahwa segala kepadamu akan kuberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kemudian saya menyangkut singgung sendiri bahwa Mesias yang datang seperti dia menolak. Memang orang Yahudi menolak. Karena mereka menganggap bahwa sebagai pesaing. Padahal Yesus datang itu dia sebagai penebus dosa. Bukan dia berperang menjadi pimpinan pasukan daripada Yahudi untuk memerangi bangsa Romawi yang pada saat itu dia menjajah seluruh bumi. Tidak. Dia membebaskan dosa. Dan pembebasan itu harus dengan pakai darah manusia. Tidak bisa pakai darah binatang. Tidak bisa. Zaman dulu perjanjian PL pakai darah binatang. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang turun. Yang turun ke bumi untuk menebus. Menebusnya di mana? Harus disalibkan. Di kayu salib. Kenapa harus disalibkan? Tidak dibunuh, tidak dipenggal. Karena di zaman itu seluruh penjahat itu harus disalibkan pada zaman itu. Kalau zaman lain mungkin bukan tidak disalibkan. Tapi di zaman itu saja bangsa Romawi seluruh penjahat harus disalibkan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Silakan untuk statementnya dan mungkin kalau ada teman yang Kristen bisa menggantikan saya untuk selanjutnya. Nanti waktu kesempatan sebentar mungkin malam ada waktu kita bahas topik lain mungkin tentang Paulus karena tadi banyak disinggung Paulus. Mungkin kita bahas kenapa Paulus itu dia menyatakan sebagai rasul. Mungkin itu topik tersendiri karena itu sangat banyak ayatnya.
Demikian, terima kasih. Baik, ya. Jadi insya Allah Pak, kalau ada waktu tinggal masuk aja ke sini. Kita akan selalu standby untuk kemudian melayani teman-teman. Kami suka dengan teman Kristen yang sedikit bisa memberikan sajian-sajian di dalam pemahaman Kristen, dan juga tentunya adalah kita bisa memahami dua sisi agama ini, yang mana yang membuat pondasi di atas batu karang dan yang mana yang membuat pondasi hanya dengan menggunakan pasir. Jadi gini, terakhir dari saya Bapak, di dalam pengakuan saudara yang mengatakan akulah dia, kita harus melihat zaman di mana Yesus itu datang. Zaman Yesus datang, zaman di mana Bani Israel menunggu Mesias. Bani Edom nggak nunggu Mesias, Romawi nggak nunggu Mesias, Yunani nggak nunggu Mesias. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sekiranya sesaman, kerajaan di Indonesia pada saat itu pun tidak menunggu Mesias. Yang menunggu Mesias adalah Bani Israel. Bani Israel mengenal Tuhan, yes. Mereka tahu konsep Tuhan itu, ya tahu. Wujud Tuhan mereka kenal, ya tahu. Mereka paham prinsip ketuhanan itu seperti apa, yes tahu. Prinsip kenabian, tahu. Kerasulan, tahu. Kitab suci, tahu. Mereka ahli, namanya juga ahli kitab. Berarti dia tidak diragukan tentang konsep ketuhanan. Mereka tidak menunggu Tuhan. Mereka tidak menunggu pencipta dan bumi turun ke bumi. Kenapa? Kitab suci mereka menyatakan laisa kamislihi syai'. Makhluk tidak serupa dengan Tuhan. Tuhan sendiri tidak serupa dengan apapun. Jadi mereka tidak pernah mimpi untuk yang datang Mesias sama dengan Tuhan. Tidak pernah mimpi mereka itu. Yang mereka tunggu adalah yang seperti Hezekiah, Daud, Salomo, Musa. Itu yang mereka tunggu. Yang bisa membangkitkan kerajaan fisik daripada Daud. Ini kok boro-boro Tuhan datang. Oh malaikat aja datang mereka ketakutan. Mereka tahu konsep Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah raja yang diurapi untuk membebaskan Bani Israel. Mengembalikan kejayaan Yerusalem. Atau Yehuda, atau Israel. Bukan Tuhan. Mereka nggak pernah mimpi itu. Dalam benaknya, jangankan berpikir, muncul di benak mereka bahwa Tuhan dilahirkan oleh manusia, itu tidak pernah Pak. Konsep itu hanya ada di Romawi dan Yunani. Karena itu berdasar kepada nenek moyang mereka, dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia, diperingati tanggal 25 Desember. Beda itu, beda. Mesias bagi Bani Israel itu adalah sosok pemimpin, raja. Manusia dia, tapi dia punya kewenangan dari langit untuk kemudian mengembalikan kejayaan Bani Israel, Bani Yehuda. Ini poin yang harus kita pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, bukan dia mengatakan akulah Tuhan, akulah Bapa yang disembah Abraham, bukan. Kenapa? Orang Yahudi pondasinya kuat. Bukan pondasi kapas, bukan pondasi pasir, bukan. Sama dengan pondasi umat Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yang satu ini bukan makhluk. Yang datang dengan rupa-rupa, mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Itu hanya wakil Tuhan bagi mereka. Bukan Tuhan yang datang. Jadi ini ada dua pengajaran yang berbeda. Mesias bagi Yahudi adalah raja, manusia beneran, raja beneran, bukan raja tahayul, bukan raja halusinasi, bukan raja dalam angan-angan. Benar-benar raja dia. Dan itu yang akan dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Memimpin pasukan, itulah rajanya Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi makmum nanti bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami Pak. Kristen ini adalah sesuatu jalan yang putus kepada nabi-nabi Bani Israel. Itu dulu yang dipahami. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus
terhadap orang-orang yang mengatakan akulah dia. Buka kitab saudara, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka ketika datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Baca tuh Pak. Penyesat itu akan berkata kepadamu, akulah dia. Dia di sini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang meneruskan tradisi itu? Kristen. Makanya sering saya mengatakan penyembahan terhadap anak Maria yang adalah manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Itu adalah tradisi Romawi dan Yunani sampai ke barat, ke Eropa, sampai ke kerajaan Belanda kemudian ke Indonesia. Di Indonesia ada orang yang ditindas lalu mengikuti arahan daripada penjajah, ikut kepada dia, itulah dia. Tradisi manusia, penyembahan Yesus itu. Bukan firman Tuhan, bukan ajaran ilahi. Poin pertama. Poin kedua, akulah dia. Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia yang dimaksud oleh Yesus ini adalah Mesias yang mereka tunggu, yaitu Raja yang akan memimpin mereka kepada jalan kebenaran. Makanya Yesus mengatakan apa? Ini pondasi kuat yang kedua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuan tanpa melalui aku. Aku siapa? Apakah aku tujuan? No. Lalu aku ini siapa? Kamu jalan. Sebagai jalan kamu adalah rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu kamu yang memimpin kepada Bani Israel. Apa yang mereka harus lakukan? Bangun tidur sampai Yahudi Israel tidur kembali. Apa yang mereka harus lakukan? Dalam perspektif rutinitas ritualnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya manusia. Apa yang harus dilakukan? Harus menjadikan Yesus itu sebagai patron. Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Yesus harus menjadi batu tugu. Yesus yang harus menjadi batu panduan. Jangan jalan yang lain. Kalau mau selamat sampai kepada Bapa, ikuti instruksi Yesus. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Instruksinya jelas kok. Makanya dikatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang aku katakan. Perkataan itulah, perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Jadi Bapa akan dihakimi berdasarkan firman yang Yesus terima dari Allah Bapa. Sekarang ketika Bapa maju di atas persidangan, wahai saudara Freddy, atas perintah siapa sampai engkau menuhankan aku yang sudah aku jelas-jelas mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara Freddy dari Bani mana? Dari suku mana? Di mana Anda muncul di 12 suku Bani Israel? Ada nama Anda di sana? Nggak ada. Berarti Anda kenapa nyamar-nyamar jadi pengikut? Sementara di dalam pengajaran yang muncul di tangan saudara melalui penulisan-penulisan lembaga kitab saudara, di situ sangat jelas dikatakan tidak layak bagi guguk memakan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, anak Bani Israel. Sementara ada contoh wanita non-Yahudi mengatakan, itu memang betul Tuhan. Tapi guguk memakan remah-remah. Remah-remah itu sampah. Guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kalau orang yang sesaman Yesus aja dianggap guguk yang hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Lantas Bang Freddy ini sopo? Siapa? Orang yang hidup sesaman Yesus yang disembuhkan anaknya hanya dianggap sebagai guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Makanya kita ini disebut oleh Yesus sebagai umat yang datang, yang akan diajarkan oleh Roh Penghibur, di mana aspek penghiburan itu adalah menyeluruh. Itu yang kita cari, bukan nyamar-nyamar jadi pengikut. Tunggu, sabar, akan datang Roh Penolong lain, akan datang penghibur lain. Wa kafa billahi syahida. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Itu yang kita tunggu, pembawa kabar gembira untuk bani-bani semua Bani Adam, bukan hanya Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Bersenang-senanglah kalian wahai Bani Israel dengan datangnya Yesus kepada kalian. Biarkan kami duduk di pojokan.
Anda diperintahkan makan babi, dilarang makan babi. Orang-orang di luar Bani Israel pada masanya makan babi, nggak masalah. Lawang kalian yang dituntun untuk itu, kami kagak. Tapi ketika kafatal linnas itu turun, jangan engkau makan babi, maka mutlak absolut semua bergemuruh ke penjuru bumi. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Selesai. Kenapa demikian? Litubayyina linnas. Karena hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kami manusia. Tapi kami bukan domba, juga bukan guguk. Kenapa kami bukan guguk meskipun kami bukan Bani Israel? Kami tidak pernah merangkak ke bawah meja tuannya, yaitu Yahudi. Tuhan, Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan. Sembuhkan mataku Tuhan. Tidak layak bagi roti diberikan kepada guguk. Benar Tuhan. Tapi tolonglah, tidak ada utusan kepada kami. Bukankah budaknya boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Imanmu betul. Kamu mengakui dirimu sebagai budak, mengakui dirimu sebagai guguk, mengakui makananmu hanya sampah. Imanmu betul. Mari anakmu saya sembuhkan. Itu polanya kalau kita merangkai kerangka berpikir di dalam beriman. Seperti itu, Bang. Ya, jadi kalau saudara mengatakan dia Mesias, kami mengaminkan. Tepuk tangan pun kami, kalau perlu tepuk kaki. Anda mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kami tepuk tangan. Tapi ketika saudara mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, kami tepuk jidat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dunia begitu sudah canggih, digital sudah eranya, Anda masih mempertuhankan anak orang. Kemana akal Anda pergi? Saya kira begitu. Bang Suma. Oh ya, sorry. Mana Pak Freddy tadi? Lompat Gerunda. Oh, lompat. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada guru-guru kita yang bisa melanjutkan. Kalau saya membosankan argumentasinya, silakan aja dilanjut. Saya nyimak. Silakan. Ini Gerunda Tapi ada Pak Freddy tadi Kristen mana? juga ini, Bang Gerunda. Bang Suma lari ya. Oh, saya di sini, Bang. Saya di sini. Saya nggak enak aja sama guru-guru saya menentok mereka mau. Jadi gini Bang Suma, saya ingin mengatakan bahwa Anda mengatakan Iya. Yesus itu bukan Tuhan kan? Oh, betul itu. Itu menurut Yesus, Bang. Oh ya? Iya. Oke, saya akan buktikan. Iya, silakan. Jadi menurut Anda, Mohon izin ya para guru. Iya, silakan. Menurut Anda dalam Lukas 2 ayat 11 itu seperti apa? Lukas, ya, dia Tuhan yang lahir di kota Daud. Dan Yesus mengatakan Ya. di Yohanes 13 ayat 13, Ya. Anda mengatakan seperti apa? Yohanes berapa? 13 ayat 13. Oh, di situ dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, Maran, bukan Allah. Oke. Ya. Jadi Ada lagi? pemahaman Anda sebenarnya sudah gugur kalau mengatakan memang Baik. sebentar. Memang dalam persepsi atau dalam kitab Anda yaitu Al-Qur'an, Siap. memang Yesus atau Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Karena Anda Itu menurut berpatokan Yesus, dalam Bang. Al-Qur'an. Ya kan? Menurut Yesus. Tapi ketika sebentar. Ketika Anda memakai firman ayat-ayat Alkitab kami, terus Anda mengatakan dia bukan Tuhan, Anda agak keliru di situ, Bang. Gitu. Oh iya. Oke. Iya. Terus Anda ada harus lagi? akui itu. Jadi Anda tidak boleh memaksakan Al-Quran itu harus sama dengan Alkitab kami. Iya. Gitu. Betul. Oke. Itu betul. Jadi sebenarnya kita sudah setuju sih, ada Iya. kesamaan tapi banyak perbedaan juga. Baik. Gitu. Begitu. Oke. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Bang? Sebenarnya pada saat Anda membawa Lukas 2:11, Anda membawa Yohanes 13 nomor 13, bagi orang yang pondasinya kuat, dalam hal ini dia berakal dalam beriman, sebenarnya itu sudah gugur, Bang. Telah lahir. Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dilahirkan. Yang dilahirkan itu hanya makhluk. Semacam ayam, kambing, kuda, sapi, manusia. Itu levelnya tuh. Itu level makhluk dilahirkan. Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dilahirkan. Kalau kemudian Tuhan di kota Daud, wah itu biasa itu.
Mau Anda katakan raja di kota Daud, apalagi Yahweh di kota Daud, apalagi Elohim di kota Daud, apalagi yang lebih tinggi, King of King Kong di kota Daud, terserah. Tapi ketika dia dilahirkan, orang yang kuat pondasinya akan meninggalkan konsep ketuhanan itu. Kenapa? Pencipta langit dan bumi. Kan orang-orang Arab di Arab sana sampai pada banyak mati keinjak-injak nyembah-nyembah batu, habis duit Ngomong terlampau. apa lah ini kalau nggak bisa Itu diskusi Tuhan juga, diam. menurut kalian. Ini apa-apaan ini main rotos saja ini. Ya, saya menanggapi Udah, Lukas ngapa? 2 Ngapa, nomor boy? 11. Ini kenapa kelempar tadi teman kita kiplok klik? Kalau Sivo ini dia apa? Kalau Sivo kabur, maksudnya mungkin Dari potong sama kudusnya. ibu tadi gitu. Ya. Lukas 2 nomor 11 itu telah lahir. Yang dilahirkan itu makhluk. Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Bagaimana orang-orang kafir ini menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Pembuktiannya, Bang Suma menolak Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yes. Apa dasarnya? Itu kan dari Quran. Yes. Terus apa masalahnya? Anda tidak paham, di Bible kami dikatakan Yesus itu Tuhan. Oh ya? Yes. Apa buktinya? Baca Markus 2 nomor 11. Yeay. Toples juga ini. Lukas, bukan Markus, Lukas. Yang penting kayak cucu lolo. Nih Penre, penting kayak cucu lolo. Matin Rono baco peda. Wait, Gurunda, Telah ini lahir. Ketika kalian Ini, itu ya, percaya dengan headset ini. Alkitab itu wajar. Headset. Wajar lah. Oke, Kalau siap. kalian itu Bagus. tidak percaya Alkitab itu wajar. Karena kalian kan bukan Kristen. Iya. Kenapa Anda nggak percaya Bible? Kenapa Anda sendiri nggak percaya kepada Bible? Kenapa? Kami nggak percaya wajar. Tapi yang aneh itu kalau Anda yang tidak percaya Bible. Zuma, makanya kami nggak percaya perkataanmu. Loh, di kitab saudara apa? Di kitab saudara apa? Apa yang dikatakan di kitab saudara? Telah lahir katanya. Apa yang lahir ini? Salah. Kamu mengartikannya salah. Kamu kan nggak sekolah teologi. Loh, siapa Jadi bilang? kamu mengartikannya salah. Siapa bilang saya nggak sekolah teologi? Siapa bilang? Kamu mengartikan itu kan hanya kamu yang tahu. Pembuktiannya kan nggak ada Ya, yang tahu. hanya saya yang tahu, tapi kenapa tadi Anda mengatakan saya tidak sekolah teologi? Kamu karangan kamu bisa aja kamu menyatakan kamu teologi. Hanya Bang Suma yang Jadi tahu. gini, Suma. Tapi Anda mengatakan Jadi itu gini, kan Suma. Bang Suma bukan sekolah teologi. Izin dulu ya. Ibu Estor gantian bicara bisa nggak Ibu Estor gantian bicara? Satu dong, Ini, Bu. saya cuma bilang enak kedengeran. aja sebenarnya. Tapi Apa karena yang Bang sebenarnya? Suma nggak kasih waktu. Ya, Seperti apa yang sebenarnya? yang itu Muslim tidak percaya kami Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu kan kami percaya. Samalah seperti kami menganggap kalian itu sangat bodoh karena apa? Karena ke Mekah sana ngabisin duit, keliling-kelilingin Masa batu. Ini malah kemana-mana ini ya, penyapu gereja nggak bisa debat kayak gitu, hei. Yang benar kau lonte. Kamu nggak percaya. Jangan Kalau Ade. Sabar. Begini nih, begini Mbak. menyembah batu itu Stop kan dulu Mbak. Stop. Bukan Mbak, ketawa-ketawa. kalau kami ke Mekah, itu yang duit kita habisin kan duit sendiri. Kenapa Mbak yang gatel? Kenapa? Kenapa sih itu Ya yang karena gatel nggak ada sih? yang garuk. Mbak, kenapa Mbak yang gatel kalau kami habisin duit? Ini Kenapa? saya garukin, Mbak. Saya garukin mau. Gitu loh. Oke, Duit gini. kita sendiri, Mbak yang gatel. Emang Oke, Mbak yang oke. rugi? Baik. Sabarlah Mbak. Bang Handi, Oke. Mbak Estore, Anda mengatakan Islam salah dengan berhaji gitu ya. Ya, oke. Saya minta ke ibu ini, saya akan berhenti menjadi seorang apologet dan tidak akan lagi berbicara tentang Kristen. Ya, kalau ibu bisa menunjukkan data kebenaran dari apa yang kemudian diterangkan di dalam Yesaya 60. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang datang
membawa kekayaan bangsa-bangsanya kepadamu. Itu digenapi di mana itu, Bu? Karena ini adalah nubuatan. Nubuatan itu adalah penggambaran Tuhan melalui nabi. Di situ dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsanya kepadamu. Sedangkan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan kepadamu. Presiden apapun di dunia ini tertawan, mereka harus ke sana kalau dia muslim. Boleh Anda tunjukkan ini digenapi di mana kira-kira? Di Vatikan atau di mana? Silakan. Makanya saya bilang, Iya. Kamu orang tidak yang paham cuma. itu harus belajar teologi. Iya. Itu Nggak banyak usah. perumpamaan. Anda belajar Banyak teologi. perumpamaan di sana. Anda kalau belajar dibilang teologi. pintu-pintu terbuka, baik pagi, siang, malam itu mengatakan berkat. Oh, Kalau berkat. Iya, Itu berkat. Oh, rezeki. Nah, kalau kamu Oh, percaya begitu. kepada Yesus Kristus, menyembah Tuhan dengan benar dan melakukan setiap apapun Iya. perintahnya, Oke. maka pintu-pintu akan terbuka, makanya berkat akan gitu. berdatangan. Gitu. Tapi bagaimana dengan data selanjutnya? Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini siapa yang menggenapi ini, Bu? Didatangkan Artinya, kemudian kan makanya orang-orang saya bilang. dari seberang datang membawa emas, datang membawa perak. Itu di mana itu? Ini perumpamaan juga. Perumpamaan, Oh, itu berkat. perumpamaan Tembaga juga. menjadi emas artinya yang tadinya kamu rezekinya sedikit menjadi Oke. lebih besar kan Oh, tembaga menjadi begitu. emas. Begitu, makanya aku bilang Terus harus data, belajar teologi biar jangan kesasar. Oke. Data selanjutnya mengatakan bahwasanya orang-orang akan menyebutmu sebagai kota suci. Itu di mana itu, Bu? Sebagai kota suci artinya kalau kita menjadi orang yang benar-benar suci lah. Oh, begitu. Oh, Masya Allah. Kalian itu di sini. Allahu Kalian bilang Akbar. untuk diskusi. Wa tapi haula wala orang quwata Jawa illa kalian billah. ketawa. Terus Nah, itu data salah. terus selanjutnya Kalian dikatakan tidak tahu lagi arti tidak akan ada lagi kabar tentang Indonesia perbuatan yang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di Sekarang saya tanya daerahmu. tentang Engkau agamamu akan menyebut sendiri. tembokmu dengan Sekarang sebutan saya tanya tentang Islam. agamamu sendiri. Dengar dulu, Kenapa Bu. Islam Dengar. itu satu Engkau kafe, akan ada menyebut masjid tembokmu jauh-jauh dengan ke sebutan Mekah hanya untuk Islam. ibadah. Pintu-pintumu akan disebut dengan Alhamdulillah, Hamdalah. Itu di mana itu, Bu? Itu apa itu? Kira-kira? Itu juga perumpamaan juga. Perumpamaan. Oh lala. Lalu, lah. lalu kemudian di tempat itu akan ada jalan yang disebut jalan suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu di mana itu, Ibu? Kalau gini tentang sunat ya. Oh, saya mau bilang bukan. Datanya di Yesaya 35 nomor 8. Ya, jalanmu akan disebut sebagai jalan yang suci, kota suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya, dalam kotamu. Itu di mana itu, Ibu? Tadi udah bilang di ayat itu, benar nggak itu? Iya. Oh, udah benar. Ya kalau buka Alkitab saya. Boleh, benar silakan, nggak? silakan. Ah, Ya, silakan. Buka Alkitab saya. Itu bukan kitab Anda, itu kitabnya orang Yahudi. Oh, Yesaya kitabnya Yesaya 35 nomor 8. Silakan. Yes, Akan ada jalan raya yang disebutkan jalan suci, orang yang tidak tahir Jadi, tidak akan kalau melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di kota mana sih itu, Bu? Ayo dong, jawab dong. Perumpamaan juga kayaknya ya? Jawab aja Bu, di Bogor, di Bogor. Itu perumpamaan juga ya, Bu ya? Yesaya tadi. Yes. Kan yang saya bacakan tadi ini semua Yesaya. Itu nubuatan tentang kota suci. Ilmu teologi keluarin Bu, ilmu Yang teologinya koplaknya keluarin itu Bu. gini, dibaca belum udah nafsir, ah, itu koplak bener. Bu, keluarin, ibu, keluarin ilmu teologinya Bu, keluarin Bu. Ilmu Bang, nitip pertanyaan dong, Bang. tipologi kayaknya, Bang. Nitip pertanyaan juga, Bang. Iya, gimana? Keluaran 40 nomor 32, Bang. Nah, Nitip kalian itu pertanyaan. satu belum dijawab kok udah banyak pertanyaan. Iya, nanti lain. Aduh, Kalau nggak sanggup jangan di sini dong. Sekarang gini aja, biar kita deal. Kalian kan terlalu banyak menanyai saya. Saya tanya Loh, tadi kita Harus tanya capek-capek. apa? Kita membaca Ke data, Mekah. belum ada yang nanya ini. kelilingin batu, Hmm. kelilingin batu,
dan banyak yang meninggal, kadang ada yang diterlantarkan di sana gitu. Itu kenapa harus di mana itu banyak meninggal? Di mana itu? Daripada Tuhan, Bu, daripada Tuhan mau mati bagaimana? Gimana? Ya. Lah, Tuhan saya itu sengaja mati untuk menebus dosa. Sengaja mati. Sengaja mati. Ada Tuhan. Akal mana yang bisa menerima Tuhan sengaja mati? Mazmur 16 nomor 6, orang-orang terdahulu itu sudah mengelilingi batu dalam beribadah. Iya, Mazmur 16 juga nomor 6, mereka nabi-nabi terdahulu itu mengelilingi batu. Gimana itu? Di mana? Ya di kitab, ya, di kitab yang ibu pegang itu. Gimana di ayat mana? Di ayat mana? Nabi belum cuma diketek doang. Di ayat mana? Aduh, itu orang-orang seperti menyembah berhala itu mengelilingi batu begitu. Oh, Daud nyembah berhala ya di sini ya. Tuhan nyuruh kamu nyembah batu. Daud nyembah berhala ternyata. Wah, parah ini. Nyembah batu di sana. Di Imamat 1, di Imamat 1 ada, di Mazmur 26 ada. Ini aja Bu, pilih mana, manusia mati atau Tuhan mati, Bu? Loh, Tuhan kami mati jelas tujuannya menebus dosa kami. Siapa yang bunuh Tuhan, Bu? Kami bangga, dia tidak dibunuh, dia sendiri menyerahkan nyawanya mati untuk tebus dosa kami. Jadi bunuh diri. Berarti bunuh diri. Bunuh diri ya, bunuh diri. Tuhan mati. Aduh, kau yang bunuh diri Bang Hindi, keliling-kelilingin batu kepanasan, habis duit. Ini gimana ini ajaran Musa juga mengelilingi batu, ini gimana ini Mbak? Itu makanya kenapa kalian bisa mengelilingin batu sampai jauh-jauh ke sana? Karena ikut Musa. Karena ikut Musa. Musa yang mana? Wah, ini makanya Biblis itu jangan cuma diketek biar ngerti. Taklik Ibu, nih koin buat ibu nih, buat ke Yerusalem nih tuh, koin buat ibu buat ke Yerusalem tuh. Biar diedukasi dulu Bang Juma, bagaimana Nabi Musa mengelilingi juga, biar diedukasi dulu dia. Kenapa nyembah batu? Jawab aja dulu. Ya daripada nyembah germo kayak kamu. Hah? Nyembah batu. Kejang-kejang ini. Gimana? Kalau daripada nyembah germo, Tuhanmu kan kayak germo. Aduh jangan. Gimana? Kalau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo. Nyembah batu. Bagaimana kalau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo? Gimana? Jangan berbalas pantun, biarkan dia begini. Enggak apa-apa. Ini perempuan laknat ini harus kita apa? Harus kita bantai ini ya. Gimana? Tidak bisa menjawab. Bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa Tuhanmu itu kayak germo? Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau melakukan secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Bu, suara Anda nggak akan terdengar karena suara saya lebih besar. Percuma Anda ngomong ala saya lebih mahal daripada punyamu ya. Jadi di situ sangat jelas dikatakan Tuhanmu akan mengambil istrinya Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Gimana itu, Bu? Daripada nyembah batu. Gimana nih? Mana? Kabur. Mau batu ada dalil penghujat kau. Jadi sekali lagi ya, kita berbicara tentang aspek kebenaran ya. Satu hal yang menarik ketika kemudian kita duduk bersama dengan teman-teman Kristen, maka yang kita jabarkan itu senantiasa adalah aspek kebenaran. Aspek kebenaran menurut kitab, menurut konsep, dan juga menurut iman. Saya ingin menggarisbawahi begini. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang diwariskan dosa hanya Kristen. Alhamdulillah, umat Islam itu diwariskan pertaubatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimati fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim." Ini yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam kepada kami umat Islam.
Apa itu? Pertaubatan. Ketika kami khilaf, Allah mengajarkan taubat. Ketika kami bersalah, Allah kemudian mengajarkan kami bertaubat. Sebagaimana kakek kami Adam alaihissalam diberi beberapa kalimat oleh Allah, lalu kemudian Adam alaihissalam bertaubat, lalu kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Finish dengan gagah perkasa. Jadi warisan yang diberikan oleh Adam alaihissalam kepada keturunannya itu adalah pertaubatan. Keadaan di mana manusia yang memiliki aspek kesempurnaan diberikan unsur di dalam dirinya berupa akal, di mana akal ini kemudian menyelimuti semua kisi-kisi kelakuan, perbuatan, tindakan, ucapan dan apapun itu dengan sanubari yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Tak terkecuali tidur, manusia pun masih bisa memikirkan satu yang kemudian apakah ini hasilnya baik atau hasilnya buruk. Endingnya, umat Islam diwariskan taubatan nasuha. Nah, bagaimana dengan aspek yang dikatakan kebenaran di Kristen? Rupa-rupanya Kristen juga nggak mau kalah. Kristen juga punya warisan. Apa warisan itu? Warisan dosa. Nah, ini kelihatannya agak-agak menggelikan kalau di dunia stand up komedi ya. Umat Islam diwariskan pertaubatan, kekudusan, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Kristen diajarkan dosa waris. Beliau mewarisi dosa. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah dari manakah asal dosa ini? Kok diwariskan kepada keturunan? Rupa-rupanya kalau dikatakan keturunan daripada Adam diwariskan dosa dari yang empunya dosa, itu keliru. Yang benar adalah iblis mewariskan dosa kepada keturunannya. Hari ini bisa kita melihat keturunan siapa yang diwariskan dosa kepadanya. Di Islam yang diwariskan adalah pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Di Kristen diwariskan dosa yang dilakoni oleh tipu muslihat iblis itu sendiri. Ya ini keadaan yang suka ataupun tidak harus diakui. Kenapa polanya seperti itu? Bang Suma mengada-ngada, berasumsi, nggak paham Bible, nggak ngerti imannya Kristen. Sabar, tunggu dulu. Saya katakan tadi ketika Islam Kristen duduk di atas kursi, di hadapannya ada meja, mari kita bedah secara akademik. Tadi saya sudah memberikan data, Quran surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Nah sekarang kita bandingkan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Kristen. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diwariskan oleh iblis kepada teman-teman kita Kristen. Karena Adam tidak pernah dikatakan di dalam Bible mewariskan dosa kepada keturunannya. Loh kok bisa berani Bang Suma bilang gitu? Mari kita lihat survei membuktikan. Cek. Tuyaks. Baca Kejadian 3 nomor 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada Hawa perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini wahai istri Adam? Hawa kemudian mengatakan apa? Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk itu. Siapa penyebabnya? Ular. Apa ular itu? Iblis. Ini jelas tuh. Jadi yang mewariskan dosa waris itu iblis, bukan Adam. Loh kok bisa gitu Bang Suma? Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati oleh Allah. Kalau manusia diberkati oleh Allah, Adam diberkati oleh Allah, menurut Kejadian 5 nomor 2, jangan pernah mimpi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi siapa yang mewariskan dosa ini? Iblis. Kejadian Roma 5 nomor 12. Nah, poin kita bergeser.
Jadi saudara-saudara, umat Islam dan teman-teman Kristen, utamanya teman saya Solo Karir, Al-Quran tadi sudah menerangkan kepada kami umat Islam bahwa Adam itu kemudian bertaubat. Tobatnya diterima, artinya dosanya dihapuskan. Selesai kita di situ. Kita tengok kepada Kristen, ternyata di Roma 5 nomor 12, dosa itu menjalar sampai ke orang Kristen. Tidak ke kami, karena kakek kami sudah diterima tobatnya. Ini sekarang permasalahannya di Anda. Lalu kemudian ketika kita melihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Mohon maaf nih ya, kenapa saya membawa data ini? Barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Saya ingin tahu, penyaliban ini dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Ternyata kalau kita melihat data di dalam kitabnya teman Kristen secara menyeluruh dalam konteks penyaliban, di dalam Matius 26 nomor 59, Matius 22 nomor 15, rupa-rupanya selain iblis yang merasuki Yudas, imam-imam dan para rabi-rabi, bahkan mahkamah terbesar pada masa itu, membuat suatu siasat kelicikan agar orang-orang membuat persaksian-persaksian palsu agar Yesus itu disalibkan. 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang telah berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa yang berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Imam-imam, Yudas juga termasuk yang mengajarkan bahwa perlakuan tentang Yesus yang dihasilkan dari prakarsa iblis yang merasuki Yudas dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus mati, ternyata itu berasal dari perbuatan dosa. Pelanggaran oleh imam-imam Yahudi melakukan kesaksian palsu, akibatnya Yesus disalibkan. Iblis merasuki Yudas, akibatnya Yesus disalibkan. Salib dihasilkan dari iblis yang merasuki Yudas, salib dihasilkan dari kesaksian-kesaksian palsu. Yang pasti kesaksian palsu itu berasal dari iblis. Sekarang Kristen menerima buah daripada kesaksian palsu, menerima buah dari kerasukannya iblis oleh Yudas. Kristen sama dengan satu pengajaran yang dihasilkan dari manifestasi yang mengentaskan penyaliban, yang mana adalah buah dari perkara yang dilakukan oleh iblis. Jadi yang mengimani salib sama dengan melakukan perbuatan dosa atau berkongkol dengan perbuatan iblis. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalib? Iblis. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalib? Imam-imam yang melakukan kesaksian palsu. Siapa yang tepuk tangan dengan disalibnya Yesus? Orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menganggap dosa mereka itu telah dihapuskan dengan matinya utusan Tuhan yang Maha Suci mengutus utusannya kepada Bani Israel. Padahal Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus, jangan kau ganggu orang aku urapin, jangan kau sentuh, jangan kau sakitin. Aku akan mengirim malaikatku agar malaikatku menantang Mesias di atas tangannya, agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Poin itu jelas tuh. Sehingga ketika kita berbicara tentang penyaliban, penyaliban itu asal usulnya dari iblis. Gak ada jalan lain. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak, harus diterima fakta itu. Penyaliban itu adalah karya iblis, laknatullah alaih. Demikian sementara, silakan digoyang, senggol, ganti. Ntar dulu Bang Joma, menurut pada teman kita tadi ini, salib itu adalah bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini bisa dipercaya atau ini sumber kerusakan? Konfirmasi dulu baru ke Pak Solo Karir. Silakan Bang Joma. Ini adalah sumber kerusakan. Terima kasih. Kenapa saya katakan ini adalah sumber kerusakan? Satu poin sebelum diambil alih oleh moderator. Yesus sendiri yang menerangkan, barang siapa yang melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tantenya, pamannya, opungnya, uwaknya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Allah. Matius 5 nomor 19.
Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi, fenomena yang ada di antara kita sekarang ini? Di sekeliling kita, banyak anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, diajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Padahal Tuhan sudah mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah yang benar adalah yang maha suci, maha tinggi, maha agung, maha mulia. Tapi kemudian diganti dengan ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Diajarkan kepada anak-anak yang tidak ngerti. Ini pengrusakan, ini kerusakan. Ini kerusakan. Nyata itu. Sehingga mental anak-anak seperti ini kelak, itu akan rusak. Kenapa akan rusak? Karena mereka menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi itu setara bahkan lebih hina dari makhluk. Nah, ini yang saya katakan. Bahwasanya 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi karya iblis diimani sebagai suatu keselamatan. Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, jika anak-anakmu ingin mempersembahkan kepada Tuhan persembahan, maka ajarkan mereka mempersembahkan hewan ternak, sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Subhanallah. Hanya agama paganisme, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada roh-roh, yang dari dulu secara nenek moyang mereka mengajarkan mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal dan sesajen. Demikian Bang Handi. Ya, makasih Pak Saulo Karir. Intinya adalah Pak, ajaran atau salib ini bukan perintah dari Tuhan, tapi ini adalah sumber ajaran kerusakan. Silakan Pak Saulo Karir. Ini ini bukan dari Tuhan. Itu salah besar, Pak. Karena sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Yang Adam, dia akan bersusah payah mencari rezekinya. Itu hukumannya. Kedua, untuk Hawa, dia akan merasa kesakitan pada waktu melahirkan. Yang ketiga, kepada ular, dia akan menjalar berjalannya seumur hidupnya. Itu hukumannya. Jadi, mana pertobatannya? Di agama kita, itu tidak ada pertobatan. Malah diusir untuk keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan masih menyayangi mereka, masih membuat mereka pakaian untuk menutupi auratnya. Dan Tuhan sudah berbicara bahwa nanti akan ada keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis, dan iblis akan merupakan tumisnya, yaitu di tiang salib. Nah, sekarang saya tanya, waktu itu Bang Suma bilang, nah zaman Musa yang salah dihukum salib, itu di mana ayatnya, Pak? Kedua, kerusakan apa? Salib itu melambangkan dari iblis. Memang berasal dari iblis, bahwa iblis tidak senang dengan catatan bahwa kalau Yesus itu disalib, maka iblis akan menang. Ternyata itu salah besar. Karena apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus itu. Dia bangkit sebagai apa? Sebagai firman lagi, sebagai Allah lagi. Dan dia naik ke surga, itu ada 500 orang yang menyaksikan. Jadi bukan semata-mata hanya disalib, mati, itu nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, sia-sia iman saya, Pak. Kepercayaan saya kepada Kristus. Begitu kira-kira. Jadi ayat mana yang menunjukkan bahwa Musa memerintahkan kalau orang berdosa disalib? Tolong tunjukkan ayatnya, Bang Suma. Baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara mengenai penyaliban, Tuhan disalibkan, Anda baca di dalam Wahyu 8 nomor 11. Ya.
Di situ ada Tuhan yang disalibkan terlebih dahulu daripada Yesus di wilayah Mesir. Itu satu. Yang kedua, betul apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, Pak. Ini jelas orang yang digantung di tiang. Dalam bahasa Ibraninya etz. Ya, pohon atau tiang ya. Artinya bahwa sudah pernah terjadi orang yang disalib di sana ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Maka oleh karena itulah di dalam Ulangan 26:27 terlaknatlah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Siapa yang mengajarkan orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat? Paulus. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan Yesus mati demi untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Tertulis di mana? Efesus 2 nomor 15. Kalau Anda mengatakan wanita sakit melahirkan, itu kodrat, Pak. Itu bukan kutukan. Itu kodrat. Karena, mohon maaf, ya, kemuliaan seorang wanita diberikan liang kecil, Pak. Sementara anak itu besar. Mau tidak mau pasti sakit. Begitu juga ular. Pada saat pembagian kaki mungkin dia tidak hadir. Dari sejak semula ular itu memang tidak punya kaki. Nah, ini yang kemudian saudara harus pahami. Jadi Tuhan tidak kemudian mengajarkan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Justru kalau kita lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Adam mewariskan berkat. Di Islam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Adam itu mewariskan taubatan nasuha. Jadi pola mana yang Anda ingin gunakan selain daripada pengajaran pagan Romawi dan Yunani? Dewa datang, menjelma, menjadi manusia, mati, dibunuh untuk menebus dengan darahnya. Ini pola yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu di luar ajaran kenabian. Pada saat Nabi Musa alaihissalam mempraktekkan ajaran tauhid, mempersembahkan kurban berupa hewan, di bangsa lain, ya, bangsa Edom misalnya, atau bangsa orang yang menyembah dewa Baal, itu mereka mempersembahkan manusia sebagai tumbal. Nah, ini sangat disayangkan karena Kristen mengikuti itu. Nah, kembali kepada tema kita. Di dalam Kejadian 3 nomor 13, iblis yang menyebabkan dosa. 1 Yohanes 3 nomor 8, iblis yang menyebabkan dosa. Begitu tiba di ajaran Paulus, yang menyebabkan dosa itu adalah Adam alaihissalam. Ini fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Maka karena itulah kemudian Islam harus datang meluruskan fitnahan ini terhadap Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Coba Anda pikirkan, renungkan. Andai saja Adam alaihissalam tidak memakan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat, maka Adam dilengkapi dengan kelamin, bini juga dilengkapi untuk dirinya. Lalu perintahnya apa? Beranak cuculah engkau, kata Tuhan di dalam Kejadian 1 ya. Ada perintah beranak cucu. Berarti Adam alaihissalam bersama dengan istrinya akan melakukan persenggamahan, tapi tidak mengetahui baik dan buruk. Apa yang terjadi kemudian? Adam alaihissalam beserta keturunannya tak ubahnya seperti monyet. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Begitu dia hamil, begitu dia melahirkan, kemana anaknya dia akan kasih? Di pohon. Lalu siapa yang akan mengisi bumi menjadi pemimpin? Ketika hidup Adam dan keturunannya hanya seperti kera. Bagaimana bumi ini bisa terpola menjadi bumi yang terpimpin? Bumi yang terpola, bumi yang sejahtera. Kalau yang ditunjuk menjadi pemimpin tak ubahnya hidupnya laksana kera. Karena kenapa? Tidak mengetahui baik dan buruk. Percuma kemudian anak cucu Adam itu banyak menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tapi dia tidak berakal. Nggak tahu baik dan buruk. Ini justru dianggap sebagai kutukan. Padahal itu adalah sebuah kemuliaan. Bukti penggambaran Tuhan itu tidak gagal mencipta Adam alaihissalam.
bahwa Adam diberi nafsu, Adam diberi akal untuk menyeimbangkan kemudian pada diri Adam alaihissalam baik dan buruk itu sendiri. Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam bisa apa? Kita bisa menikmati komputer, bisa menikmati HP, bisa bermain TikTok ria, bisa nonton, bisa semua kita bisa lakukan. Dari Amerika cuma beberapa jam sampai ke Indonesia. Dari Indonesia cuma beberapa jam sampai ke Arab Saudi. Dari Makassar hanya beberapa jam kemudian sampai di Makassar. Siapa yang bisa menciptakan itu, membuat semua itu? Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, siapa? Ini justru kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah kutukan demi kutukan kita lontarkan kepada beliau. Lalu lantas kemudian tidak habis sampai di situ. Keturunannya pun kita anggap mati terkutuk di atas tiang salib demi keegoan ajaran iblis itu. Iblis mengajarkan Adam alaihissalam melanggar, dia mewariskan dosa. Iblis mengajarkan dosa itu hanya bisa dihapuskan dengan cara membunuh Tuhan di atas tiang salib. Ini ajaran apa ini, Pak? Padahal data demi data kita sudah sajikan. Yang merasuki Yudas adalah iblis. Yang merasuki para imam untuk membuat kesaksian palsu adalah iblis. Yang membuat Yesus itu mati di atas tiang salib adalah para penjahat. Yang menghapuskan hukum-hukum Tuhan adalah iblis, kata Yesus. Yang mengikuti ajaran yang menghapuskan ketetapan Tuhan, itu adalah penghuni-penghuni neraka, kata Yesus. Lantas, sekarang pertanyaannya adalah, ketika muncul agama Islam, muncul agama Kristen, iblis kira-kira kubuhnya yang mana di antara dua agama ini? Karena iblis tidak mungkin dua-duanya adalah pasukannya. Pasti salah satu dari dua agama ini ya pasukan iblis. Siapa di antara keduanya yang mengajarkan kemudian mempertuhankan makhluk? Siapa? Siapa kemudian di dalam kitab sucinya ada pesan-pesan iblis yang menerangkan bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan? Siapa? Siapa yang kemudian kitab sucinya mengajarkan kemudian bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia, mengosongkan diri sama seperti manusia, mati bangkit pada hari ketiga lalu menjadi Tuhan? Siapa? Siapa di antara dua agama ini, Islam ataupun Kristen, yang membuat iblis itu pensiun dan diambil alih tugasnya? Mengajarkan manusia meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang tak nampak, menuju kepada Tuhan sembahan yang nampak. Yesus mengatakan kepada dirinya, diajarkan di dalam kitab saudara, 30 kali di dalam Matius, 14 kali dalam Markus, 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam kitab Yohanes. Diajarkan Yesus itu anak manusia. Iblis pun demikian, mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Lukas 4 nomor 9, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3. Kata iblis, Yesus itu adalah anak Tuhan. Siapa di antara agama Islam dan Kristen yang mengaminkan itu? Siapa yang berkongko-kongko dengan iblis mengatakan Yesus adalah anak Tuhan? Islam atau Kristen? Sementara Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam ketika dia di mahkamah agung. Di mahkamah daripada imam besar orang-orang Yahudi. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, anak Maryam, anak Mesias, anak Tuhan. Jawab kepada kami, katakan kepada kami, apakah engkau adalah Mesias? Apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau nabi? Apakah engkau rasul? Apakah engkau utusan Tuhan? Atau apakah engkau itu adalah anak Tuhan itu sendiri? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, kata Yesus. Akan tetapi, kata Yesus, aku Yesus berkata kepada kalian, wahai para imam-imam besar, mulai sekarang kamu akan melihat apa? Anak manusia. Jadi Yesus mengaku
Ketika dia katakan, engkau adalah anak Allah. Yesus mengatakan apa? Mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Berarti Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Siapa yang mengajarkan Yesus anak Tuhan? Iblis. Siapa yang mengaminkan iblis? Kristen. Iblis, bukan iblis ya. Iblis, bukan iblis. Mau tidak mau, kebenaran itu harus kita tumpahkan kepada anak bangsa. Supaya menyadari dia salah naik kendaraan. Kendaraan yang sejatinya mengajarkan kafatan linnas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Hari ini saya sudah memblokir 4 nomor ya. Tolong jangan suka nelpon-nelpon. Jadi jelas ya. Teman-teman, jelas di situ. Jadi apa yang diajarkan oleh teman-teman kita itu berasal dari Paulus, Roma 5 nomor 12. Apa yang diimani oleh umat Islam adalah Kejadian 3 nomor 13, 1 Yohanes 3 nomor 8. Lalu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatan fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Adam alaihissalam diterima taubatnya. Jadi tidak ada mewariskan dosa. Yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam adalah pertaubatan nasuha. Dan itu hanya ada dalam Islam. Saya kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi bahwa iblis sekarang itu punya pasukan di atas muka bumi. Kita bisa lihat dari pola yang ada. Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah sesamanya manusia, di sanalah kemudian iblis berkongko-kongko. Demikian.